Pas mengenai logo Pak, tadi sebelum kita mulai juga saya udah bilang, jadi banyak yang menginisiasikan kayak logonya Konoha yang dipakai di, nggak tahu Bapak ngerti atau enggak ya, tapi yang dipakai di kartun Naruto gitu Pak. Betul. Tapi nggak ada inspirasi dari sana kan? Halo Tops, balik lagi sama gue Imam Hoirul Rozikin di Topcast. Udah lama banget kita nggak nge-Topcast ya. Udah berapa bulan ya? 6 bulan mungkin ya. Jadi kesibukan satu dan lain hal asik. Jadi so sibuk banget. Tapi kali ini kita lanjutin lagi Topcast ya, karena Top Score mau akan lanjutin lagi konten-konten seperti ini dan konten-konten lainnya. Jadi nantikan. Nah, sekarang di depan gue ada Pak Agustinus. Beliau adalah apa Pak posisinya Pak di NK ya Pak? Saya founder, Owner. Oh, semuanya punya Bapak lah ya. Owner dari NK. Tahu ya, brand NK itu tahun lalu ya Pak, Desember ya Pak keluarnya ya Pak ya? betul. Oke. Untuk bolanya ya, Untuk bolanya. betul. Oke, emang sebelumnya udah ada lagi tuh? Sebelumnya kita NK sebenarnya mulai dari 2017. Oke. Kita mulai penjajakan untuk membuat brand. Oh, lama ya berarti dari 27. Kemudian kita 2018 tanggal 10 September kita baru mulai launching. Dan produk pertama kita sebenarnya bukan bola. Produk pertama kita sebenarnya lebih ke lifestyle. Oh, Tapi tapi namanya NK. NK juga, Oh. tapi dengan logo yang berbeda. Oh, oke. Jadi logo sebelum logo yang ini, Oke. sebelum logo yang baru ya. Oke. Kita masih logo yang lama. Nah, bahas-bahas mengenai logo Pak. Tadi sebelum kita mulai juga saya udah bilang, jadi banyak yang menginisiasikan kayak logonya Konoha yang dipakai di, nggak tahu Bapak ngerti atau enggak ya, tapi yang dipakai di kartun Naruto gitu Pak. Tapi nggak ada inspirasi dari sana kan? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya, cuman mungkin Sebenarnya mirip nggak lah ada. ya. Mirip-mirip. Tapi bagus juga buat promosi. Iya, bener dipakai Naruto NK. Nah, terus apa namanya? NK itu bener Pak, singkatannya adalah enak dipakai. Betul. Oke, kok semudah itu Pak bikin nama Pak? Inspirasi gimana? Sebenarnya ini kan memang dari tim kita ya. Waktu awal-awal 2017 kita, karena background saya sebetulnya kita adalah dari manufacturer, Oke. pabrik sepatu. Jadi saya generasi kedua pabrik sepatu. Dimulai dari ayah saya dari tahun 80 sampai hari ini. Dan mindset kita adalah quality gitu loh. Dan saya ingin membuat sepatu yang enak dipakai. Karena sepatu kalau model bagus tapi nggak enak dipakai, orang juga nggak beli. Karena saya melihat sekarang concernnya orang adalah sepatu itu harus enak, nggak bikin cedera. Terutama untuk sepatu-sepatu olahraga ya. Karena brand NK ini kan lebih ke sepatu olahraga. Jadi kita pingin sepatu olahraga kita itu untuk semua atlet sangat nyaman dipakai dan tidak menimbulkan cedera. Oke. Jadi dari sana berangkatnya kita. Balik lagi di 2017 kan brand casual. Betul. Kenapa akhirnya bikin sepatu bola? Yaitu ngikutin pasar juga sih. Oke. Karena waktu itu kita memang awalnya kita masih coba-coba. Kita bikin brand kita dengan model yang ada untuk nyoba-coba pasar ya. Waktu itu kita masuk cuma di Sentro saya. Casual tapi? Casual. Sentro. Jadi Oke. kita cuma jual di Sentro dan Department online. store, oke. Kemudian baru 2019 kan setelah pandemi dan segala macam kita mulai bikin sepatu bola karena memang pasarnya waktu itu bola memang lagi kosong. Ya. Dan kita memang sudah pengalaman mengerjakan sepatu bola. Oh. Sudah lebih mungkin dari 6-7 tahun yang lalu kita sudah bikin sepatu bola. Tapi untuk brand lain? Lokal. Betul. Oke. Untuk brand lain. Brand Hmm. lokal. Karena kita ada pengalaman di sana, kemudian kita juga ada beberapa marketing yang join dengan kita, maka itu kita mulai kerjain bola untuk coba untuk mengisi pasar gitu loh. Oke. Saya inget banget tahun 2021 ya, bulan Desember ya. Bener nggak Iya. sih? 2021 bulan Desember nyampe ke kuping saya NK gitu kan. Iya. Nyampe ke kuping saya dan saat itu saya lihat bahwa memang saat itu sepatu bola dari brand-brand lain ya yang lokal itu lagi kosong. Betul. Saya dengar cerita katanya sampai puluhan atau sampai ratusan ribu Pak PO-nya Pak pas pertama kali Pak. Enggak lah. Enggak segitunya. Tapi memang Tapi di luar dugaan kan? 3 kali lipat dari forecast kita sih. Oke, ya buat yang nggak tahu forecast adalah semacam bayangan lah ya, bayangan atau prediksi kira-kira orderan itu jumlahnya berapa, dan ternyata dikalikan 3 ya Pak setelah direspon ke pasar gitu ya. Iya, benar. Dan saya pada saat ngelihat juga memang ngelihatnya NK itu quote unquote niat gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat outsole-nya aja udah
mold NKI sendiri kan ya, saya lihat ya. Jadi udah ada tulisan NKI-nya, outsole-nya. Terus juga beberapa modelnya juga fresh gitu ya. Nggak kelihatan maksudnya nggak kelihatan meniru gitu kan. Beberapa modelnya juga fresh. Dan pas ngeluarin itu produknya langsung banyak, langsung jadi katalog. Biasanya kalau brand-brand baru kan jadinya satu. Ini langsung jadi katalog, saya kaget. Ini kalau orang yang bikin nggak punya, ini orang yang bikin kalau nggak kaya banget, dia punya pabrik. Saat itu prediksi saya, dan ternyata bener. Habis itu saya tanya tim saya kan, bener nggak nih orang punya pabrik? Begitu saya coba aja lu lihat di terakhir, oh iya bener, di scroll paling bawah tuh di katalog kan ada pabrik. Iya Pak ya, bener kan? Nah pabriknya di lokasi di mana tuh Pak? Kita pabrik ada 3 lokasi. Cuma pabrik yang kita produksi NK ada di Pasuruan. Pasuruan, Jawa Timur. Jawa Timur ya. Iya. Oke. Terus setelah sejauh ini berjalan 1 tahun terakhir ya, belum nyampe 1 tahun. Gimana respon pasar Pak? Respon pasar bagus. Cuma memang dari kita memang ada kendala ya tadi yang mungkin Mas Imam bilang ya. Kita range sangat besar. Tapi kebetulan memang pasar waktu itu kosong. Kita waktu masuk forecast kita memang nggak sampai segitu. Jadi kita sudah sedia bahan itu untuk kira-kira 10.000 sampai 15.000 pasang. Dan kemudian tiba-tiba order datang itu sekitar hampir 45.000 gitu. Jadi terpaksa kita harus beli material lagi. Nah, waktu beli material lagi kondisi lockdown ya? Sempat lockdown ya? Lockdown di Cina, lockdown, banyak pabrik tutup dan segala macam. Jadi bahan-bahan itu semua nggak bisa dapat gitu loh. Akhirnya semua terlambat. Maka itu sampai sekarang akhirnya kita ya berusaha memenuhi tanggung jawab kita kepada toko untuk memasukkan barang-barang kita. Oke. Tapi sejauh ini peminatnya banyak di daerah mana Pak? Kalau di Top Score ya, saya cerita kondisinya. Di Top Score tuh NK masih starting lah, masih memulai lah ya. Maksudnya belum gimana-gimana banget, tapi ada peminatnya gitu kan. Ya tipikal brand-brand baru kan, mohon maaf ya, masa awal-awal brand baru kan begitu Pak, ada peminatnya, lama-lama kualitas inovasi dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalkan dari daerah ya, paling laku tuh NK peminatnya di mana Pak? Secara statistik kita lihat lebih banyak di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang banyak. Justru Jawa Timur masih kurang gitu loh. Peminat terbesar Jawa Tengah. Justru pabriknya di Jawa Timur, tapi peminatnya kurang di sana. Dan satu lagi nih, NK itu murah banget sih. Itu murah banget Tops. Jadi saya nggak ingat ya salah satu artikel ya, tapi yang saya ingat adalah ada sepatu yang harganya itu hampir 300 gitu ya, hampir 300. Terus juga paling mahal tuh 399 ya Pak? 369 paling mahal. Selebihnya di bawah itu semua ya? Bawah semua. Kenapa bisa murah banget Pak? Ya kita berusaha karena kita memang brand masih baru ya. Kita juga nggak kepingin jual terlalu mahal. Kita ngikutin pasar, tapi kita tidak mengurangi quality. Karena balik yang tadi saya bilang, concern kita lebih ke quality. Karena selama 30 tahun kita kerja ekspor pun quality yang kita utamakan gitu. Jadi mau ngerjain merek lokal, mau ngerjain merek ekspor, itu kan semua yang kita pakai, bahan-bahan dasar yang kita pakai kan semua sama, standar internasional semua. Jadi saya pingin NK itu semua barangnya kita itu standar internasional, mulai dari lem, kemudian benang, apapun itu semua standar internasional. Jadi kita bikin dengan standar internasional tapi harga yang masih reasonable, yang bisa diterima oleh pasar. Jadi seperti itu. Tapi Pak nih, menurut saya ya, kadang-kadang brand yang berasal dari pabrik itu biasanya kurang kuat di marketing. Ini jadi karena dia biasanya terlalu concern sama produk. Sementara kan marketing always wins. Jadi orang yang memanfaatkan marketing dengan baik itu pasti menang. Nah, gimana strategi Bapak nih, kan udah beberapa bulan nih. Apakah ada toko-toko yang udah mulai mana nih marketingnya NK ini? Apa ada brand ambassadornya kah atau apa segala macam? Gimana strategi Bapak? Ya kita berusaha mendengarkan dari toko ya. Salah satunya Top Score juga. Input dari Mas Imam, kemudian toko-toko yang lain. Memang sementara ini inputnya adalah lebih ke masalah medsos. Medsosnya NK yang terlalu monoton. Sebenarnya kita juga udah pakai konsultan, tapi mungkin konsultannya nggak fokus di sepatu. Ya, beda Pak. Nah, jadi kedepannya kita mau lagi mencari untuk sosmed yang ke sepatu. Kemudian kita juga berusaha ngikutin arahan-arahan toko lah untuk marketing kita. Kita lagi ada tambahan brand ambassador, mungkin 2 lagi.
Tapi ini masih dalam tahap mencoba sepatu kita. Kalau sepatu cocok, baru kita nego. Oke. Karena kendalanya di atlet-atlet yang ada sekarang ini, kebanyakan mereka ini lebih ke sugesti gitu loh. Jadi mereka biasanya suka pakai Nike, Iya. gitu. Ditawarin misalnya merek Enkai, mereka merasa wah nanti kalau saya pakai Enkai nggak goal atau apa gitu Iya, lah. iya, iya. Jadi mereka takut gitu Iya, iya, loh. iya. Jadi mereka sudah resisten dari awal. Iya, Jadi iya. kita berusaha cari brand ambassador yang lebih matang gitulah, yang secara berpikiran lebih matang dan mereka nggak terlalu sugesti seperti itu. Nah, sekarang memang udah ada 2-3 kandidat yang kita lagi approach. Tapi kalau sekarang udah ada brand ambassador belum? Sekarang sudah Sudah ada ya? Siapa, Pak? Adi Setiawan. Adi dari Setiawan itu Rans ya? Nusantara. Betul, Kapten Rans Nusantara. Kapten Rans ya? Iya, Oh, udah ada. Baru satu ya? baru satu. Oke, terus mau nambah lagi kan? Iya. Oke, oke. Kalau sepatu, Pak, mengenai sepatu nih yang tadi Bapak bilang sugesti. Sebenarnya brand kita kalah nggak sih, Pak, dengan kan Bapak udah produksi sepatu lama tuh ya. Iya. Bapak generasi 2 kan. Artinya disebut generasi 2 karena orang tua Bapak juga memproduksi sepatu terus Bapak meneruskan gitu kan, disebut generasi 2. Jauh bedanya apa sih, Pak, kita sama luar gitu ya? Lebih ke inovasi aja sih. Lebih ke inovasi, masalah development lah yang kita berbeda, R&D kita yang berbeda. Sedangkan kalau kita di Indonesia ini kesulitan cari material kan. Iya. Bahan yang baru seperti apa kan kita kesulitan. Iya. Sedangkan brand-brand yang lain kan tahu sendiri, mau brand yang gede apapun produksinya juga di Indonesia. Iya. Dan kita pun juga ekspor semua barang kita dijual di Indonesia, di luar Indonesia dan tidak dijual di Indonesia. Tapi orang lain kalau beli barang kita di luar bangga, tapi mereka nggak tahu kalau ini made in Indonesia. Padahal semua itu made in Indonesia gitu. Iya, iya, iya. Jadi secara Manufacturing technical, mirip-mirip ya? manufacturing semua sama. Mirip-mirip, ya sama ya, karena diproduksi di sini. Tapi inovasi ya. Inovasi Artinya kan kalau manufacture kan itu beberapa fase setelah inovasi ditentukan. Betul. Misalkan ada need, ya kan, need-nya bentuknya gimana, polanya gimana, terus warnanya seperti apa, ya kan. Iya. Begitu udah ada semuanya, baru ke manufacture. Jadi kita bagian finishing nih. Sementara inovasi semua masih ada di otak-otak orang-orang di luar sana gitu ya, Pak ya. Ya, ya, ya. Tapi ya. kan sekarang inovasi orang-orang Indonesia sendiri kan juga udah mulai bagus lah. Cuma dari inovasi itu kan kita perlu mencari bahannya. Karena kan tidak bisa cuma digambar, di sketch bagus, tapi nanti diproduksi nggak bisa kan. Kita mesti cari material yang sesuai. Kemudian kita dari manufacturer berusaha memikir sepatu itu gimana caranya sepatu itu lebih mudah diproduksi, tidak mempersulit kita gitu. Jadi ini produksi murah, bukan murah, mudah. Jadi secara harga juga bisa ditekan. Oke. Saya tertarik ngebahas mengenai manufacturing sedikit, Pak. Jadi gimana sih, Pak, proses sepatu itu bisa sampai jadi sepatu, Pak? Jadi dari gambar apa-apa terus dipotong atau apa segala macam. Bisa jelasin nggak, Pak? Ya dari gambar. Kita biasanya semua juga dari gambar. Didesain kan? Desain, sketsa, kemudian pemilihan warna dan kemudian pemilihan bahan. Oh. Dari sana kita baru bikin namanya master untuk master pattern. Master pattern itu tuh dari kertas ya. oh, untuk ini ya, yang kalau saya lihat di sepatu-sepatu itu kayak kupu-kupu ya. Itu disebut Ya, betul, itu pattern master itu ya? pattern, shell pattern itu. Itu kan kita buatnya dari shoelace. Dari shoelace tuh laste. cetakan, betul, Oke. cetakan kaki. Cetakan kaki. Dari sana kan baru kita pakai kayak solasi kan. Kemudian dari sana gambar manual, harus kemudian dipecah. Itu yang secara tradisional ya. Kalau yang secara yang sudah advance biasanya lewat komputer. Jadi langsung 3D komputer. Tapi tetap saya lebih prefer manual. Kenapa? Ya karena hasil masih lebih bagus. Karena kadang kalau kita punya desainer yang kebiasaannya cuma di komputer, dia nggak ngerti cara bikin pattern yang bagus. Dia cuma secara gambar aja bagus gitu loh. Tapi pengaplikasiannya dia nggak tahu. Itu yang biasanya kadang kita pun di factory juga kadang bukan bertengkar ya, tapi kita lebih ke arah memberi masukan kepada customer. Karena customer kan pasti ada beda-beda, ada desainer, ada marketing, kemudian ada yang sales, ada desainer itu kan selalu cari sepatu yang bagus. Tapi dia tidak pernah berpikir gimana sepatu ini diproduksi nanti. Harganya bakal seperti apa? Itu yang dia nggak mikir. Tapi begitu dia selesai, wah bagus-bagus, dapat pabrik udah kasih barang, habis itu dipresentasikan ke marketing, harganya nggak masuk, berubah lagi. Jadi tugas kita sebagai factory di awal kita memberi input bahwa seperti ini akan mempersulit kita, harga akan menjadi mahal.
Jadi dari pabrik kita seperti itu. Iya. Kalau menurut saya, Pak, NKAI ini sebenarnya brand yang sangat menjanjikan. Kenapa? Karena NKAI itu punya A sampai Z. Semua hal yang dibutuhkan oleh brand. Satu, NKAI punya pabrik. Itu paling kuat. Jadi NKAI bisa mempush harga karena menyesuaikan kondisi untuk disesuaikan dengan strateginya NKAI. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya harga itu, otomatis jaringan distribusi akan tersebar luas. Karena apa? Karena harganya terjangkau, ya kan? Dan yang ketiga, karena pabrik itu punya NKAI, jadi NKAI bisa mengatur, bisa mengatur bisa mengatur material yang dipakai seperti apa. Terus juga dia juga udah paham pasti kalau misalkan impor ke Cina atau apa segala macam kan material masih impor ya Pak ya biasanya Pak ya. Nah terus tapi yang itu tadi menang atau kalahnya NKAI ditentukan dari marketingnya. Jadi karena sampai sekarang toko-toko masih punya mindset ya marketing ala-alanya Ortus, ala-alanya Specs, ala-alanya Mills gitu kan. Nah, yang Bapak yang sekarang ada di kondisi NKAI itu sama seperti brand Kalsi yang tempo hari pernah saya undang juga ke sini. Jadi dia punya pabrik. Dan dia punya pabrik, dia punya segalanya sebenarnya. Tinggal bagaimana dia berani diinvestasi di marketing aja kalau menurut saya. Yeah. Nah, balik lagi ke pabrik tadi, berarti kalau misalkan orang ngedesain itu dia juga harus bisa ngerti implementasinya ya Pak ya di sepatu seperti apa ya Pak? Nggak cuma coret-coret gitu doang Pak ya? Dia harus belajar. Makanya kalau saya di factory saya semua orang saya dia harus ngerti. Meskipun marketing yang jual sepatu NKAI, saya minta mereka untuk 1 minggu sekali untuk meeting di factory. Supaya mereka tahu keadaan factory. Oke. Jadi karena memang awal kita NKAI ini mungkin ada sedikit miss ya. Jadi sebenarnya kalau factory kita butuh waktu minimal 90 hari untuk memproduksi sepatu. Ini baru tahu saya. Oke, 90 hari. Kalau misalnya marketing ke toko kemudian berjanji 1 bulan, kita pabrik mati. Kita nggak bisa produksi, makanya jadi terlambat. Gitu. Manufacture itu lead time-nya 90 hari sampai 100 hari. Itu 100 hari setelah sampelnya jadi atau 100 hari dari desain? Dari confirmation sample, udah fix. Berarti yang dibawa sales keliling itu. Kan dibawa sales kan. Sales sample kan. Dibawa udah dapat PO itu 90 hari harusnya. Gitu. Bukan 1 bulan. Ini mintanya 1 bulan, makanya pabrik kelabakan gitu loh. Gak bisa karena kita beli materialnya juga butuh waktu minimal 30 hari, 1 bulan. Karena impor ya? Mau impor mau lokal sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Oh gitu Pak. Meskipun lokal? Jangan-jangan lokalnya impor juga? Nggak tahu lagi kalau brand lokal pun juga impor Pak. Cuma di sini kan diproses ya. Oke. Nggak tahu lagi kalau second process lah ya. Brand yang beli barang yang ada di toko ya, saya nggak tahu lagi. Tapi kalau NKAI barang saya benar-benar barang fresh, baru diproduksi, bukan barang yang ada di toko asal comot gitu loh. Toko tuh maksudnya apa? Toko material. Oke, paham. Jadi untuk dapetin material sepatu ada orang atau brand yang beli dari toko atau beli dari pabrik. Betul. Di Cinanya ya? Tapi stok ya. Barang stok. Oke, paham. Barang stok itu kan ada expired. Ya. Expired PU itu kan maksimal cuma 2 tahun. Expirednya PU, material PU. Maksimal cuma 2 tahun. Jadi kita NKAI semua material kita produksi baru, maka itu kita butuh waktu untuk memproduksi barang baru gitu loh. Itu kira-kira 3 minggu sampai 1 bulan. Kemudian kalau barang itu import, kita masih ada waktu sekitar 10 hari untuk sampai ke sini, clearance dan macam-macam ya. Kemudian produksi kita butuh waktu 45 hari. Gitu. Makanya itu butuh waktu. Makanya strategi NKAI di awal saya bilang juga kita sebenarnya salah juga gitu loh. Terlalu banyak model dengan katalog, ordernya langsung sekaligus. Kita yang nggak bisa produksi. Makanya kedepannya ini saya memang lagi menata ulang lah. Kita pelan-pelan lah. Keluarin mungkin 1 bulan 2 model, 2 model gitu. Benar. Jadi nggak terlalu banyak, nggak membebani factory juga. Benar. Dan customer juga nggak berharap gitu Pak. Ya, misalkan kita udah PO 60 datangnya kan 6 atau 12 kan kesel. Kalau dicicil sih nggak apa-apa, tapi kalau datang 6 terus nggak ada kabar lagi atau datang 12 nggak ada kabar lagi kan ya kita gimana sih mau jualan gitu. Maka ini kan proses kita belajar lah. Karena memang yang tadi Pak Imam bilang basic saya kan di factory. Saya nggak ngerti ini ternyata seperti ini susahnya. Cara mainnya ya. Kita mulai perbaikan lah, mulai belajar lah.
Tapi akan bikin launching gitu nggak sih Pak? Kan saya sering tuh nge-vlog ke launchingnya Ortus, ke launchingnya Mills. Kalau launchingnya Specs nggak boleh. Tapi akan ada bikin launching nggak? Atau kayak Kalsi misalkan dia ngeluarin barang ditawarin. Caranya akan seperti apa tuh Pak ke depan Pak? Mungkin launching sekitar next lah, mungkin tahun-tahun depan lah. Oke. Karena Jadi tahun ini belum ada bayangan ya? belum. Karena range produk kita sendiri pun belum banyak gitu loh. Oke. Dan kita masih di bola kan. Ya. Kita sekarang udah mulai develop untuk lifestyle. Oke. Bukan futsal dulu. Oh, futsal udah ada ya? Futsal udah ada. Futsal udah Bola, ada. futsal, kemudian lifestyle, kemudian kita baru ke badminton, Oh. running, yang pokoknya semua functional sport. Oke. Jadi Sport bukan- performance gitu ya. Performance yang ada fungsinya. Ya, fungsional. Oke, benar-benar. Oke. Berarti rencananya NK ini akan ngegas di tahun-tahun depan untuk beberapa kategori-kategori lain lah Pak ya. Iya. Iya Pak. Baik. Tapi saran saya marketingnya Pak. Betul. Saya punya agensi Pak by the way. Itu yang salah satu yang kenapa kita hari ini datang. Oh gitu. Wah ternyata mau bahas itu ya Pak. Kita Siap. juga mau tahu. Oh mau tahu. Oke. Nah jadi kalau saya ngelihatnya memang NK itu lastenya itu sama nggak Pak dengan brand-brand lokal lain yang lebar? Atau lastenya dia lebih narrow ya? Saya lihatnya kalau secara looks ya, saya belum bisa pakai sepatu pas NK keluar karena saya baru cedera ACL. Oke. Jadi belum sempat make tuh, sampai sekarang juga saya belum sempat make. Tapi pas saya lihat looksnya, kok kayaknya lastenya itu narrow ya, atau panjang bukan lebar, atau gimana Pak? Boleh tahu nggak? Standar kita adalah standar internasional. Oh. Jadi per size standar kita adalah 6,6 mili Apanya tuh? panjang. Panjang. Antara size satu ke lainnya Oke. adalah 6,6 Oke. mili. Jadi kita ikut standar internasional. Oke. Jadi kadang memang saya juga lihat di medsos ya. Ya. Ada beberapa orang yang istilahnya bukan komplain ya, tapi dia merasa saya biasanya beli Ortus 40. Sekarang saya beli NK kok lebih panjang. Gitu loh. Sedangkan memang standar kita adalah standar internasional gitu loh. Kelihatannya lebih panjang satu size. Tapi sebenarnya standar sih. Jadi per size 6,6. Oke. Gitu loh. Kalau lebarnya? Lebarnya juga standar dan kita agak sesuaiin dengan kaki Indonesia. Memang tidak terlalu lebar, tapi tidak terlalu slim. Oke. In the middle ya? Ya, Oke. jadi seperti itu. Oke. Nah soalnya kalau saya ngelihat ya memang sih Pak ya, namanya orang Indonesia Pak, apalagi ada sosmed kan. Brand kelebaran salah, terlalu panjang salah. Jadi ada aja yang diomongin ya Pak ya. Biasanya memang seperti itu. Seperti saya beli sepatu loh, kaki saya 39,5. Tapi saya kalau beli sepatu 41. Loh. Karena kalau saya pakai 40 sesek. Oh itu sepatu casual. Casual. Oke. Bola karena saya nggak bisa main bola, jadi saya nggak. Oke. Tapi saya pakai NK 40 pas. Pas. Gitu loh. Oke berarti naik satu size ya. Nah, kemudian kan saya juga sering komunikasi dengan Adi Setiawan. Adi Setiawan waktu awal sebelum jadi brand ambassador kita, dia minta size itu 42. Biasanya dia pakai sebelumnya dia pakai 41. brand apa? Dia bilang 40. Sebelumnya kalau nggak salah Ortus kali ya. Dia pakai 42. Nah, kemudian waktu NK kita kasihkan dia 42, dia kebesaran. Oh. Jadinya dia pakai 41. Oh malah turun size-nya. Turun dia. Oh. Kan ini kebiasaan. Dia. Ya. Jadi kebiasaan dia adalah kalau sepatu kita kan di dalam ada insole ya. Insole. Removable yang bisa dicabut. Removable, kan, ya. benar. Adi waktu itu sebelumnya dia langsung pakai os kaki tebel, nggak pakai insole. Oke. Gitu loh, langsung Oke. pakai. Maka itu waktu Jadi coba, longgar kelihatan kerasanya. kan sepatu harusnya kan pas kan, tapi tidak terlalu sakit juga tidak terlalu pas. Kemudian dia coba pakai, pernah lihat nggak tuh yang di Adi pernah pertandingan Persebaya, kemudian sepatu NK terbang. Oh, saya nggak tahu. Ya. Nggak tahu. Itu ada sepatunya dia pakai tendang terbang. Copot terus itu. Copot. terus. Ya, itu karena dia nggak pakai insole-nya. Iya. Dia pakai os Licin kaki langsung kena bawah Tapi ya. kebetulan memang model itu model yang pakai knitting sock ya. Jadi memang kurang diikat juga gitu, dilepas. Habis itu setelah itu dia mulai pakai 41 sampai hari ini dia nyaman dengan 41. Cuma kalau orang pakai sepatu biasanya kan ada komplain blister. Ya, blister. Blister itu artinya retakan. Bukan, di belakang kakinya lecet. Oh, lecet. Kakinya lecet gitu loh. Lah kalau pakai sepatu apapun apalagi sepatu olahraga,
Kan nggak boleh sepatu tuh begitu dibeli langsung dipakai buat main olahraga yang jangka waktunya lebih dari 1 jam gitu loh. Dia harus dipakai untuk latihan pemanasan sekali 2 kali. Setelah itu baru bisa dipakai. Karena blister itu kan karena bisa terlalu kaki terlalu kecil, sepatunya terlalu besar, jadi dia gesek terus atau terlalu sempit. Adi pun sama. Saya setiap kali kasih dia sepatu baru, nggak mungkin dia pakai langsung bermain. Dia pakai untuk Training. latihan, untuk latihan 2-3 kali sampai sepatu itu benar-benar udah pas, baru dia pakai untuk pertandingan. Iya. Itu kalau atlet, Pak. Ya. Kalau pemain amatiran kayak saya baru beli sepatu baru, masa nggak langsung dipakai? Nah, itu makanya akhirnya kan kita juga menerima input komplain dari pemakai itu, ya kita berusaha jelaskan. Iya, Kita benar. berusaha edukasi lah. Benar, Pak. Bukan kita lari dari kenyataan ya. Iya. Kita edukasi lah Iya. bahwa seperti ini. Iya. Menurut saya blister atau lecet pas sepatu baru itu wajar. Iya. Saya pakai brand-brand internasional pasti lecet pas awal-awal, terutama sepatu yang kalau Bapak bilang tadi patternnya beda. Misalkan saya baru pakai sepatu X, terus pindah ke sepatu Y, brandnya sama, Iya, betul. keluarannya tahun yang sama, tapi patternnya beda. Itu saya pasti blister di tumit. Iya. Itu pasti blister di tumit, dan ya udah saya ngerti aja bahwa ini sepatu baru dan ya mungkin ini resikonya. Tapi 1 kali, 2 kali, 3 kali, ntar 4 kali udah nyaman banget. Dan saya biasanya pakai bawa sepatu 2, sepatu yang nyaman versus sepatu yang baru. Jadi pas awal-awal saya pakai sepatu yang baru, begitu udah mulai kerasa sakit nggak nyaman, baru pakai sepatu yang lama. Ntar match berikutnya juga begitu, pakai yang baru, ntar nyaman, udah mulai nggak nyaman, pakai yang lama, kayak gitu. Jadi dapat momen sepatu barunya, tapi dapat momen main nyamannya juga. Nah, terus yang tadi Bapak bilang bahwa sebenarnya Bapak sepakat nggak bahwa beli sepatu bola itu idealnya beli ke toko, jangan beli online? Bapak sepakat nggak? Sepakat sih. Sepakat ya? Online pun saya lihat orang-orang beli online dia malas membaca, ya kan? Size chart size gitu-gitu. chartnya dia nggak lihat size chart. Harusnya dia lihat size chart, di mana di size chart itu ada panjang kakinya. Jadi panjang kakinya dia berapa, ya itu yang dilihat gitu kan. Kemudian ditambahin lagi kira-kira 5 mili lah ke depannya, supaya tidak terlalu pas ke depan kan kakinya. Biasanya online kan tinggal beli pokoknya 38, 39, nanti begitu terima kemudian loh kok nggak cocok. Betul. Mau kembalikan juga susah. Betul. Makanya kalau di Eropa pun sejak zaman krisis 2009 sampai sekarang banyak toko-toko yang nggak online ya, banyak tutup kan karena online lebih banyak. Tapi tetap mereka pasti punya toko offline di mana mereka bisa coba tuh sepatu. Betul. Nah, kemudian mereka nggak tahu mau beli di mana atau tetap beli di sana karena pelayanan beda lagi. Beda lagi urusannya. Karena kan beda customer, beda ini. Beda gaya lah ya. Keinginannya beda-beda. Iya, Ada yang mau diskon, ada yang kepingin dapat poin atau gimana, Iya. nggak ngerti ya. Jahat banget nyobanya di situ, belinya di toko lain. Coba di sana tuh belinya di Amazon gitu. Oh iya, bisa juga ya, benar. Jadi susah. Iya. Nah, itu yang membuat akhirnya saya sadar bahwa kita kan Top Score udah punya berapa cabang berarti sekarang? Depok, Bandung, Bekasi, Tangerang. Nah, bulan depan kita buka di Semarang, Pak. Oh, Semarang. Nah, kita buka di Semarang bulan depan, dan saya punya optimisme bahwa sepatu performance, functional performance itu nggak akan lekang oleh transaksi online. Kenapa? Karena orang punya kecenderungan untuk mencoba. Kecuali Bapak udah pakai NK size 40, terus Bapak pindah mau beli sepatu baru lagi NK juga, itu bisa size 40. Meskipun bisa jadi kalau yang patternnya beda, itu size-nya nggak sama. Betul nggak Pak ya? Meskipun lastenya sama. Betul. Tapi karena kita punya range itu kan banyak. Ya. Nggak mungkin laste kita kan sama terus. Nah, itu salah satunya. Jadi kita beda model, beda las. Oh, beda. Beda Oh, model, beda gitu. les. Jadi kalau misalnya sekarang kita NK kan pantesan, akurasi ya. kan semua lasnya sama. Kemudian yang entry semua lasnya sama. Tapi kalau kita bikin matras baru nih, outsole baru, beda lagi nanti. Tapi Iya. size panjangnya tetap sama. Iya. Cuma gemuk lebarnya ini yang akan berbeda. Iya, benar. Jadi kenapa sih ada orang yang jual insole Iya. tambahan Iya. kan? Kadang kalau misalnya kita beli size-nya terlalu besar kan tinggal kita tambahin insole di bawahnya. Iya. Atau kita pakai insole yang agak tebel. Iya. Makanya kita sekarang punya removable insole itu kan ada orang yang bilang wah ini terlalu tebel, ada yang bilang kurang tebel. Itu tergantung kaki orang gitu. Jadi insole normal ya Pak, ganti-ganti ya. Jadi kalau misalnya saya beli brand X, insole-nya saya udah cocok sama insole-nya brand Y. Normal ya, diganti-ganti nggak ada masalah ya harusnya. Nggak ada masalah. Nanti Tergantung kalau Mas Iman nyaman ya. beli sepatu misalnya Puma, kemudian beli lagi Nike gitu.
insole yang sama Mas Imam masukin di sepatu baru, belum tentu cocok gitu loh. Oh iya benar kan Belum tentu cocok bentuknya karena beda. tingginya kan juga beda-beda gitu loh. Iya iya. Karena Iya. kalau semakin tinggi sepatunya, insole-nya harus semakin tebal supaya Hmm. nggak keinjek ke outsole-nya gitu loh. I Jadi see. beda. Jadi bisa Oke. diakali dengan insole kalau Iya. masalah size itu. Iya 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 Bisa iya. diakalin dengan beli insole. Cuman kalau lebar kan nggak bisa diakalin sama insole, Pak. Sama, Sama ya? Oh, karena kedorong dia ke atas ya. naik ke atas kan dia. Iya. Karena kalau dia ke bawah, terlalu bawah dia kan nginjek ke outsole-nya. Jadi ditambahin outsole dia bisa lebih lebar. Oke, jadi tipsnya kalau terlalu lebar tambahin insole, tapi kalau kesempitan insole-nya copot. Insole-nya copot. Iya, tapi nggak nyaman itu. Insole copot nggak nyaman. Bisa beli insole yang tanpa removable ya, karena removable itu kan ada arch support ya, ada mangkokannya. Mangkokannya. Nah, itu yang bikin dia tambah tinggi kan. Ah, Jadi kalau pakai yang polosan aja, kan ada brand-brand yang pakai polosan, itu bisa. Jadi kan kaki lebih besar. oke. Banyak tipsnya Tops. Banyak banget ya cara ngakalin ya. Tapi ya itu tadi ya, kita sampai pada kesimpulan bahwa sebaiknya beli sepatu itu ke toko aja kalau bisa, atau coba dulu baru transaksi online. Karena ya mohon maaf ya Pak, maksud saya mubazir kan kita ngeluarin uang 350.000 sampai 1 juta katakan, atau sampai 3 juta, tapi ternyata begitu dipakai nggak nyaman. Ya. Saya sih sejauh ini sepatu selalu dikasih gitu, saya nggak pernah ngeluarin budget gitu buat beli sepatu. Cuman kan kalau saya ngeluarin budget buat beli sepatu kayak begitu aja mubazir kan gitu kan, dikasih aja saya ngerasa aduh mubazir banget nih nggak kepake gitu kan. Betul. Belum lagi nanti kalau yang tokonya abal-abal. Ada tuh yang komplain ke NK Hah? karena beli toko abal-abal gitu loh. Abal-abal itu gimana Pak? Ya dia beli barang nggak dikirim atau apa saya lupa. Dia komplain ke NK. Kebetulan saya yang jawab. Saya tanya, saya minta fotonya dong. Iya, iya. Tokonya di mana? Saya disuruh komplain ke toko itu gitu loh. Tokonya ini tokonya NK kan yang jual NK gini-gini. Terus saya lihat sepatunya merek O, bukan merek NK, merek O. Saya bilang ya udah bukan urusan saya. Ya itu tipikal customer lah Pak. Iya. Ya gitulah Pak. Karena Bapak begitu Bapak terjun ke dunia sepak bola dan futsal, Bapak harus terbiasa tuh sama karakter kayak gitu Pak. Sebenarnya saya Nggak. udah terbiasa Heeh. seperti itu udah berpuluh-puluh tahun. Termasuk ekspor pun seperti itu gitu loh. Customer selalu ada customer yang sengaja mencari-cari Kesalahan. kesalahan. Sebenarnya nggak ada masalah dengan sepatunya gitu loh. Tapi dia cari cara gimana dapat ganti barang baru. Jadi kalau saya Asem. udah biasa. Jadi saya pasti minta sepatu itu balik ke saya. Oh, Untuk dilihat. saya lihat ini masalahnya apa. Disengaja atau memang produk fail. Iya, 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 memang dari kitanya yang salah ya. Oke, Ada oke. orang yang memang kadang disengaja gitu loh sepatunya. Atau dari pesaing atau apa kan kita juga nggak pernah Iya, tahu. gitu benar, loh. benar, benar. Kita cuma bisa prevent aja sih. Tapi kalau ini sampai ke terakhir ya, saya mau ada pertanyaan. NK akan terus begini harganya, Pak? Ini penting nih. Karena kan kalau udah makin banyak omsetnya makin naik biasanya. NK kemarin kita kan tahun pertama memang kita lebih banyak ke subsidi ya dari factory ya. Oke. Tadi sebenarnya NK ini kita sendiri juga kedepannya juga kita akan pisah dari factory. Jadi Oh, akan kita pisah. nggak akan satu manajemen dengan Betul, factory. betul, betul. Jadi kita ada manajemen sendiri Iya. gitu loh. Makanya karena tahun pertama kita masih dalam satu factory, subsidi harganya. Tapi karena kenaikan global, semua material naik semua, kemudian import ekspor semua naik, material memang ada adjust, harga juga ada adjust. Tapi untuk ke depan 2 tahun ke depan saya akan berusaha harga NK akan tetap di sana gitu loh. Cuma kita inovasi aja gimana caranya supaya harga bisa tetap di sana. Range-nya 300-an lah ya. 300 ada juga yang 400, tapi kalau 400 NK ini udah beda material Pak ya. Apa tuh, Pak? Kulit? Bukan. Karena material yang kita pakai ini kan ada material PU. Kemudian kita ada pakai material microfiber. Microfiber itu harganya udah 3 kali lipat dari PU. Kenapa harganya ada 400? Oke. Tapi itu pun kita juga ada masukan-masukan dari toko dan pemain kan. Oh bahwa material ini kalau kena air dia keserap. Kemudian, Microfiber. bukan, material PU. PU itu ya. Jadi keserap ini bikin material ini gampang rusak. Itu yang saya waktu awal nggak sadar bahwa Indonesia ini mainnya kebanyakan main air. Iya. Mainnya banyak di hujan gitu loh. Betul. Becek atau apa paling enggak? Main becek gitu loh. Jadi PU-nya ini kalah gitu. Kalah. Makanya kita ada produk yang sekarang PU-nya improve, kemudian
kita juga ada microfiber, di mana microfiber itu sama air nggak ini gitu, Aman ya? aman. Ini kemarin malam kan saya lihat pertandingannya Adi Setiawan tuh Rans sama PSM Makassar. Kebetulan kita kan lagi ngeluarin yang Sasambo, akurasi Viper yang Sasambo yang khusus untuk Adi Setiawan. Kemarin baru saya kasih ke dia. Dan kemarin langsung dipakai kan. Oh, langsung dipakai? Di kedua. Jadi waktu pertama kemarin tuh hujan sangat deras, jadi pertandingan diberhentikan 30 menit kan. Jadi dia pakai akurasi killer red. Kemudian yang setelah pertandingan dia pakai Sasambo itu. Tadi pagi saya tanyain, dia bilang enak, nggak nyerap air, sepatunya nggak berat, gitu loh. Karena Iya. kita pakai bahan microfiber. Iya. Seperti itu. Nah itu Pak, kalau sampai ke sana, customer tuh nggak tahu kalau ternyata Betul. nyaman. Makanya kadang customer juga nggak lihat kenapa sih kok harganya kok mahal, dipikir wah NK ini untungnya banyak, nambah harga dan segala macam. Iya. Tapi kita beda di material yang mungkin secara bahasa marketing yang akan kita Betul. olah supaya customer tahu, toko juga tahu kenapa sih bedanya seperti itu. Betul. Karena kalau seandainya kita quote unquote ya asik sendiri dengan produk yang kita punya, sementara orang nggak tahu, ya logikanya kayak ada Mercy lah atau ya Mercy lah lewat ya, atau mobil mewah lah lewat. Kalau dia lewat, kita lagi minum kopi di pinggir jalan, tapi dia nggak bunyiin klakson, kita nggak ngeliat kalau itu mobil mewah. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia lewat, bunyi klakson, kan bunyi klaksonnya mobil mewah biasanya aneh kan. Lihat, wih, Lamborghini keren banget. Nah, bunyiin klakson itu ibarat brand yang fokus sama marketing. Jadi mobilnya bagus, produknya bagus, tapi dia nggak bunyiin klakson. Jadi orang nggak ada yang ngeh. Nah, itu ibarat marketing itu di situ. Maka dari itu, kalau menurut saya di brand-brand yang quote unquote ya, brand-brand yang starting dari pabrik itu marketingnya harus lebih gencar lagi karena dia harus mikirin dua hal. Mikirin brandnya sama mikirin manufacturingnya. Jadi kesulitannya di sana. Kayak gitu sih. Terus ada apa lagi nih Pak kejutan-kejutan yang akan dilakukan oleh NKAI enak dipakai untuk customer Indonesia tahun-tahun ini deh? Kejutan ya mungkin ya kita akan ngeluarin range baru dengan cetakan baru. Kemudian kita juga ada yang terbaru ini untuk junior. Oke, anak-anak. Untuk anak-anak. Wah, keren. Dengan range 34 sampai 37. Oke. Yang kita akan keluarin sebelum akhir tahun ini. Oke. Jadi itu yang akan kita keluarkan. Oke, akan mengeluarkan sepatu anak-anak. Dengan outsole terbaru. Futsal dan bola atau bola doang? Bola doang. Oke. Dengan terbaru. Karena kan kemarin NK juga ada sponsor ke ICSL ya untuk U12 di Sweden. Dan mereka pakai sepatu NK ya kan. Kebetulan U12 kalau nggak salah atau U16 ya. Kakinya kebetulan sih 38 sampai 41. Tapi kan sekarang sejak dari ICSL itu banyak nih sekarang sekolah sepak bola yang mulai gencar gitu. Betul, Pak. Dan mereka butuh sepatu itu. Betul, Pak. Tapi kita pasang ini sepatu di range-nya yang menengah gitu loh, bukan yang di range bawah. Oke. Jadi ikut range-nya akurasi. Berarti 3 sekian tuh ya? 3 sekian ya? 300 sekian? Saya harap bisa di bawah 3. Oke. Ya kan udah anak-anak kecil Pak, materialnya nggak banyak. Justru kalau kecil lebih mahal. Apa yang membuat lebih mahal Pak? Kompleksitasnya. Oke. Factory saya memproduksi sepatu anak sejak tahun 91 sampai hari ini. Fokus sepatu anak. Dan sepatu anak lebih mahal daripada sepatu dewasa. Sama kan baju. Anak lebih mahal daripada dewasa. Oh gitu Karena ya Pak? anak itu kan berubah terus kan. Ya. Model berubah. Materialnya juga banyak jadinya. Karena berubah terus. Kakinya belum 1 tahun udah ganti. Jadi itu yang bikin mahal. Sepatu anak lebih mahal. Prosesnya lebih rumit. Oke. Sebelum kita tutup, ini ada pertanyaan satu lagi Pak, terakhir Pak. Bapak mau nyaingin brand yang mana sih Pak di lokal Pak? Kita nggak ngomong nyaingin Mas ya. Iya. Kue sepatu ini masih besar. Bagi saya brand lain seperti Ortus lah, Mills lah, Spek lah, saya nggak nganggap sebagai saingan kok. Kita punya pasar sendiri-sendiri. Saya nggak ngikut mereka, saya juga tidak mengopi mereka, saya juga akan membuntutin mereka. Cuma kan kita sama-sama di industri sepatu bola ya kita ngomong ya. Paling kan saya lihat produk Ortus, wah Ortus bagus seperti ini.
memang dia range-nya besar, spek bagus. Ya kita kan punya jati diri sendiri. Iya. Kita pingin NK punya keunikan sendiri yang tidak sama dengan Ortus dan spek. Ya. Karena itu saya tidak menganggap spek sebagai NK sebagai saingan. Saya nggak mau ngambil pasarnya mereka, tapi pasar ini masih besar kok. Ya. Jadi masih akan ada brand-brand lain yang akan masuk. Ya. Jawa Timur pun akan keluar ada brand satu lagi. Saya nggak bisa ngomong brandnya apa, Oh ya? tapi saya sudah tahu Wih, keren. brandnya akan keluar Dari Jawa Timur lagi tuh ya? Jawa Timur. Ih, ngeri. Sepatu bola juga. Sepatu bola juga. Waduh, mantap. Nah, kan semakin Kalau brand makin banyak, toko makin asik, Pak. makanya buat kita kan juga kan semakin semangat dong. Kita harus Iya, bikin benar. sesuatu yang beda Bener. daripada brand lain. Maka itu saya nggak anggap sebagai saingan. Saya nggak akan mau ngambil pasarnya si Ortus kayak mau pasarnya si Spek, nggak. Kita sama-sama lah. Ya, ya. Sebenarnya kalau brand banyak, persaingan ketat, itu yang menang toko. Kenapa? Karena barangnya jadi banyak. Selain toko, customer juga menang. Karena kan pasti mereka berlomba-lomba berinovasi, nekan harga segala macam kan. Yang menang ya customer sama toko. Iya. Oke, itu aja. Terima kasih. Juga saya harus ngucapin ke brand Mills nih Pak, karena sebagai sponsor nggak masalah ya Pak ya. Terima kasih Mills. Jadi beliau sponsor kita untuk podcast beberapa episode ke depan. Nanti kalau habis Mills mau NK juga boleh, nggak ada masalah. Siap. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak sudah mampir ke sini Pak. Berapa hari Pak di sini rencananya? Mulai kemarin tanggal 15 ya. Saya sore ini saya ke Bandung. Kemudian habis dari Bandung mungkin balik ke Surabaya. Oke, jadi beliau ini Pak Agustinus ini standby-nya di Surabaya. Dan terakhir kita ketemu pas opening Top Score Tangerang ya Pak. Tangerang. Top Score Tangerang. Nanti Semarang datang ya Pak? Boleh. Bulan depan. Dengar-dengar juga mau buka di Surabaya kan? Betul. Aduh, dibocorin. Jadi target saya di akhir tahun ini Semarang habis itu Surabaya. Nah, jadi memang kita punya strategi pengen memperkuat pusat dan memperbanyak cabang. Asik, kira-kira seperti itulah. Nah, Pak, ada pesan-pesan nggak Pak dari NK buat para penonton nih? Rencananya nih view-nya kira-kira 100 ribuan. Ke kamera ini Pak. Ya, buat penonton podcast Top Score, saya harap lebih sering nonton podcastnya Top Score. Mas Imam ngomong nih, perlu didengerin Mas Imam nih. Kemudian kalau beli sepatu, ya yang tadi Mas Imam ngomong ya, coba dulu sepatunya, biar tahu, biar ngerasain enak nggak, terutama merek NK ini, karena enak dipakai. Iya betul. Harus dicoba dulu bener-bener enak dipakai nggak? Betul. Atau cuma marketing. Iya. Padahal sepatu kita memang benar-benar enak dipakai. Itu yang kita berusaha buktikan gitu loh. Semoga acara ini bisa membantu teman-teman dan juga yang pasti membantu saya nih. Betul. Untuk semakin dikenal si enak dipakai. Terima kasih Pak supportnya Pak. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke Top, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa?